Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Apa kabar hari ini? Baik, sehat-sehat ya. Itu semua harapan kita bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Kita berharap supaya kita bisa melaksanakan proses pembelajaran. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ya. Kita akan belajar tentang memilih untuk tidak berputus asa. Ya, tema pembelajaran kita hari ini yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Namun sebelum kita melanjutkan proses pelajaran kita pagi hari ini, kita akan menyanyi dulu. Coba buka buku, ada lagu Tak Kutahukan Hari Esok di halaman 16. Semua sudah dapat? Kita menyanyi bersama-sama. Sebelum kita mulai berdoa, kita menyanyikan lagu Tak Kutahukan Hari Esok. 1, 2, 3. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Ya, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pagi hari ini, kita akan berdoa. Semua kunci tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini Engkau masih memberikan lagi kesempatan kepada kami. Kami berkumpul di sini untuk melaksanakan pembelajaran di pagi hari ini. Tuhan, tolong kami, urati kami semua dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga pembelajaran pendidikan agama Kristen dengan materi memilih untuk tidak berputus asa dapat kami laksanakan di hari ini dengan baik. Berkati kami semua ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pagi hari ini, Ibu Guru mau menyampaikan bahwa materi pelajaran kita atau tema hari ini yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Memilih untuk tidak berputus asa. Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Tak Kutahukan Hari Esok ya. Lagu Tak Kutahukan Hari Esok. Nah, namun sebelumnya kita melanjutkan pelajaran kita pagi hari ini, Ibu Guru mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Brenda dengan Jenny. Alasannya ada? Ya, tidak ada. Ya, kalau dalam keadaan sakit, kita berharap supaya mereka cepat dipulihkan atau disembuhkan. Nah, pagi hari ini sebelum kita melanjutkan materi kita pagi ini tentang memilih untuk tidak berputus asa, Ibu mau membacakan
kompetensi inti. Ya, kompetensi itu inti itu ada 4. Kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, ketiga, dan keempat. Ke-1 itu tentang sikap spiritual. Sikap spiritual itu hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau sikap sosial, hubungan manusia dengan sesama. Kalau kompetensi inti yang ketiga yaitu pengetahuan, dan yang kompetensi inti keempat itu tentang keterampilan. Nah, guru akan membacakan kompetensi inti yang ke-1 sampai kompetensi inti yang keempat. Kompetensi inti 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Itu kompetensi inti kedua, itu berhubungan dengan hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, yang ketiga, kompetensi inti ketiga itu tentang pengetahuan, memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Itu kompetensi inti yang berkaitan dengan pengetahuan. Yang keempat, yang berkaitan dengan keterampilan, penilaian keterampilan, yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, dan membaca. Ya, jadi itu semua kompetensi inti yang akan diharapkan supaya kamu capai, ya, capai dalam proses penilaian pendidikan agama Kristen. Apalagi sikap sosial dan karakter itu, sikap spiritual dan sosial itu perlu untuk kamu lakukan, apalagi dalam pendidikan agama Kristen. Nah, pagi hari ini sebelum kita lanjut pada uraian pembahasan materi, Ibu Guru mau menyampaikan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai hari ini. Ya, tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu yang pertama, setelah siswa mengikuti proses pembelajaran dengan tema memilih untuk tidak berputus asa, maka diharapkan siswa bisa menjelaskan. Ya, yang pertama, menjelaskan arti berputus asa, dan yang kedua, siswa menjelaskan arti berpengharapan. Ya, jadi setelah kita belajar materi memilih untuk tidak berputus asa ini, diharapkan kalian bisa menjelaskan arti berputus asa dan arti berpengharapan. Nah, namun sebelum kita mulai proses pembelajaran kita pagi hari ini atau masuk dalam uraian materi, Ibu Guru mau bertanya dulu sehubungan dengan lagu yang tadi kita nyanyikan, lagu tentang apa yang kau alami kini, ya, seperti itu kan? Bukan apa yang kau alami kini, tak kutaukan hari esok, ya, tak kutaukan hari esok. Nah, sekarang kita sudah nyanyikan lagu itu. Sekarang kamu kembali hayati lagu itu, ya. Terus tuliskan pesan, ya, pesan yang disampaikan dalam lagu itu. Apa pesannya kepada
kepada kita sebagai orang yang percaya. Silakan. Kalau ada yang sudah selesai, silakan berdiri dan membacakan apa pesan yang disampaikan dalam lagu Tak Kutahukan Hari Esok. Dilihat satu-satu kalimat, diperhatikan, dihayati, kira-kira apa pesan lagu itu kepada kita tentang yang berkaitan dengan tema atau materi memilih untuk tidak berputus asa. Kalau sudah nanti ya dilihat baik-baik apa pesan Tuhan Yesus, pesan lagu yang telah kita nyanyikan ya. Kalau ada yang sudah nanti berdiri dan silakan menjawab pertanyaan atau memberikan jawabannya sehubungan dengan pesan yang disampaikan dalam lagu itu. Sudah? Ada yang sudah temukan jawaban atau pesan dari lagu itu? Kalau sudah tentu. Sudah. Kalau sudah, salah seorang berdiri untuk menjawab atau memberikan jawaban tentang pesan dari lagu itu. Silakan, siapa? Ya, Adel. Kita tidak perlu khawatir untuk hari yang akan datang karena Tuhan sudah menyiapkannya dengan baik untuk kita. Dan kita harus selalu percaya kepada Tuhan bahwa Ia punya rencana yang indah buat kita nantinya. Ya, jadi menurut Adel kita tidak boleh khawatir tentang hari yang akan datang karena Tuhan sudah menyediakannya. Ya, kita tidak boleh khawatir.
Kamu percaya bahwa Tuhan telah menyediakan yang terbaik buat kita di hari yang akan datang? Percaya atau tidak? Percaya. Ya, percaya. Nah, pagi hari ini ya memilih untuk tidak berputus asa. Nah, setelahnya kamu mencari dan menemukan jawaban atau pesan dari lagu Tak Kutaukan Hari Esok, ya. Kita tidak akan tahu tentang hari yang akan datang itu hidup kita seperti apa. Atau ada yang sudah bisa melihat dan menerawang, oh masa depan ini akan seperti ini. Ada yang sudah tahu? Kita tidak akan tahu hidup kita 1-2 bulan ke depan itu bagaimana, bahkan 1 tahun 2 tahun ke depan. Kita tidak akan tahu kita akan seperti apa ya pada tahun-tahun berikutnya. Tetapi kita tahu, yang kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, putus asa dianggap sama dengan putus harapan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya sama kalian, pernahkah kamu merasakan dalam diri kamu sendiri atau bahkan melihat orang lain pernah mengalami yang namanya putus asa? Pernah atau tidak? Pernah, dikatakan pernah. Nah, sekarang coba berikan salah satu contoh putus asa yang pernah kamu lihat atau kamu alami, bahkan kamu alami dalam diri kamu sendiri. Coba, siapa? Misalnya putus asa tentang apa? Ya, coba silakan. Gagal dalam usaha. Gagal dalam usaha, ya. Mungkin gagal dalam usaha itu berbentuk usaha misalnya ya. Contoh saja, kita membuka usaha melalui kios ya, toko-toko kecil. Kita tidak akan tahu ke depannya itu toko itu akan maju atau kios itu akan maju, kan? Semua orang tidak tahu. Artinya kita baru mau berusaha membuka kios, ya, membuka kios atau toko. Nah, hari demi hari mungkin pertama-pertama laris, tapi mungkin hari-hari berikutnya sudah masuk ke bulan, sudah masuk ke tahun. Karena terlalu banyak orang yang datang berhutang, kita beri hutang kepada mereka, maka lama-lama bukan kios itu semakin meningkat atau toko itu semakin meningkat, tetapi justru menjadi gagal. Itu salah satu contoh seperti yang disebutkan Yanti tadi, ya, bahwa salah satu contoh putus asa itu karena gagal usaha. Masih ada contoh yang lain? Silakan. Kehilangan salah satu anggota keluarga. Kehilangan salah satu anggota keluarga. Bagus. Orang biasa mengalami putus asa kalau mengalami yang namanya ditinggal meninggal atau mati oleh salah seorang anggota keluarga, ya. Apalagi meninggal salah satu anggota keluarga itu mama atau papa atau bahkan saudara kandung, ya, atau opa atau oma dan sebagainya, atau bahkan orang-orang yang kita kasihi, atau bahkan sahabat dekat kita yang tiap hari kita bisa mencurahkan isi hati kita. Terkadang banyak orang mengalami putus asa, apalagi ketika seorang anak yang masih seusia kalian, kalau ditinggal orang tua, ya,
pasti merasa kehilangan, ya, kehilangan. Apalagi kamu masih membutuhkan biaya hidup. Beda kita hidup dengan tante atau om atau siapa, ketimbang dengan orang tua, ya. Orang tua kita bisa mengeluh, kita bisa mencurahkan isi hati dan sebagainya. Tetapi ketika kita dengan orang lain, kita tidak bisa mampu untuk mengeluh. Kita hanya bisa bersabar dan bertahan. Nah, terkadang kalau orang tidak mampu, dia bisa mengalami yang namanya putus asa, putus harapan. Nah, biasanya orang mengalami putus asa atau putus harapan itu apa yang dilakukan? Itu kalau orang yang ingat sama Tuhan. Tetapi kalau orang yang sudah gelap, sudah tidak berpikiran yang baik, bagaimana? Apa yang dia lakukan? Bisa bunuh diri, ya. Ada orang yang putus asa sudah tidak mampu menanggung penderitaan yang dia alami. Jalan berakhir, dia gantung diri, dia bunuh diri. Pernah dengar tidak? Ada cerita seorang anak yang hampir bunuh diri karena orang tuanya tidak mampu membayar uang OSIS 2.500 rupiah. Pernah dengar cerita itu? Jadi karena orang tuanya penghasilannya hanya pas-pasan, sedangkan makan tidak cukup, ya, untuk menghidupi keluarganya dengan anak-anak yang banyak, dengan uang sekolah yang banyak, maka anak itu merasa malu, ya, yang pada akhirnya dia hampir bunuh diri, gantung diri, ya. Nah, itu orang yang terkadang berputus asa sudah tidak bisa dikendalikan. Akhirnya dengan cara itu dia mengakhiri hidupnya. Nah, di dalam kehidupan keluarga kita pun pasti ada yang namanya masalah, ya. Pasti ada yang namanya persoalan. Setiap kita tidak ada yang namanya tidak punya masalah atau tidak punya persoalan hidup, ya. Tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mengendalikan hati kita, jangan sampai kita kita terbawa oleh rasa putus asa itu sendiri. Kita harus mampu bisa menghadapi, bisa tegar menghadapi setiap persoalan yang ada. Nah, karena kita tahu bahwa hari esok, hari yang ke depan itu sudah diatur oleh Tuhan, ya. Hanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu, kita selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Dekat kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan ketabahan, sabar untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, yang berikut ada satu pesan Tuhan Yesus, ya. Coba silakan dibuka Matius pasal 6. Ada satu pesan Tuhan Yesus, ya, dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Silahkan coba siapa yang mau bergilir untuk membacakan satu orang satu ayat. Berdiri, satu orang satu ayat. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu pakai atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kau pakai. Bukankah hidupmu itu lebih penting daripada makanan, atau tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ya, siapa lagi? Tentanglah burung-burung
tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan harta saja pada jalan kehidupannya? Dan kenapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa diminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dalam satu dari lima itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandanimu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semuanya dicari bangsa-bangsa yang mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Ya. Jadi di sini kita melihat ada 3 pesan, ya, dari bacaan kita dalam Matius tadi, bahwa ada 3 pesan Tuhan Yesus, ya. Pesan yang pertama bahwa kita tidak perlu khawatir. Itu pesan yang pertama. Kita tidak boleh khawatir dengan makanan, minuman, bahkan pakaian, ya, karena pemeliharaan Tuhan itu jauh melebihi, ya, Tuhan memelihara kita jauh melebihi Tuhan memelihara burung-burung di udara, ya. Kita manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia. Jadi semuanya itu kita percaya bahwa pasti akan disediakan oleh Tuhan. Sedangkan burung yang tidak bekerja pun diberi makan, ya. Mereka tidak kelaparan, telah disediakan. Apalagi kita sebagai manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia dari semua ciptaan yang lain. Hal yang kedua, pesan yang kedua adalah bahwa yang utama dalam menjalani kehidupan ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Dikatakan tadi ayat terakhir itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, pesan yang ketiga, janganlah khawatir akan hari besok, ya. Seperti yang tadi lagu kita mengatakan, tak kutaukan hari esok, ya. Tak kutaukan hari esok, namun langkahku tegar, ya. Kalau kita bisa menjalani hidup ini, itu semua bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Jadi janganlah khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Itu 3 pesan Tuhan Yesus yang disampaikan dalam Injil Matius pasal 6 tadi, ya. Itu pesan. Nah, sekarang kita ada tugas yang akan Ibu Guru berikan kepada kalian. Ya, dari uraian materi tadi mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, Ibu Guru mau kasih tugas, ya, mau kasih
Tugas yang pertama yaitu menjelaskan arti dari berputus asa, itu soal yang pertama. Sudah? Yang kedua, menjelaskan arti berpengharapan. Silahkan dikerjakan. Sekarang ibu guru suruh masing-masing berdiri dan membacakan jawabannya masing-masing. Mulai dari Selin. Arti putus asa. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan khawatir terhadap hidup ini. Arti berpengharapan. Pengharapan adalah keyakinan bahwa hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu sabar, berusaha, dan bertekun dalamnya. Ya, itu menurut Selin. Arti berputus asa dan arti berpengharapan. Sekarang Ahmad. Arti dari putus asa adalah suatu sikap perilaku yang merasa bahwa telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu impian, harapan atau cita-cita, dan tidak mau lagi kembali untuk berusaha dalam melanjutkan apa yang diinginkan. Arti berpengharapan. Berpengharapan adalah suatu sifat yang memandang bahwa keadaan akan ada solusinya. Lanjut. Arti putus asa. Putus asa adalah keadaan di mana orang sudah tidak mampu melanjutkan hidup. Berpengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Ya. Ida. Arti dari putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak putus asa dan khawatir terhadap hidup ini, karena Allah Bapa mengajari kita dengan sangat baik. Arti dari berpengharapan. Berpengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang akan terjadi cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita selalu sabar, berusaha, dan bertekun dalam doa. Hidup tanpa pengharapan sangat rapuh. Kita akan mudah putus asa dan merasa diri. Ya. Karen. Arti putus asa adalah orang yang masih duniawi yang tidak memiliki pengharapan. Tapi orang yang memiliki pengharapan hanya kepada Tuhan saat ia gagal. Ia takut gemetar dan putus asa. Dan pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi. Cepat atau lambat, pengharapan itulah yang akan memungkinkan kita untuk selalu sabar, berusaha, dan bertekun dalam doa. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik terjadi cepat atau lambat. Ya. Alia. Arti dari putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan lagi. Berpengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Ya. Yang berikut. Satu, berputus asa adalah suatu sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mau dalam meraih suatu impian, harapan atau cita-cita, dan tidak mau lagi kembali untuk berusaha dalam melanjutkan apa yang diinginkan. Arti dari pengharapan adalah suatu sifat yang memandang bahwa keadaan akan ada solusinya. Arti berputus asa. Putus asa adalah suatu sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu impian, harapan atau cita-cita, dan tidak mau lagi kembali untuk berusaha dalam melanjutkan apa yang diinginkan. Arti berpengharapan adalah hidup dengan optimis
dan tidak ada keraguan dalam menjalaninya. Selalu bersyukur dengan apa yang dimiliki dan terus berdoa kepada Tuhan. Ini Hati berputus asa adalah suatu sikap perilaku yang merasa bahwa telah gagal atau tidak mampu dalam meraih suatu impian, harapan atau cita-cita dan tidak mau lagi kembali untuk berusaha dalam melanjutkan apa yang diinginkan. Arti dari berpengharapan adalah suatu sifat yang memandang bahwa keadaan akan ada solusinya. ya. Jadi setiap jawaban yang telah kamu utarakan satu persatu dari Selin sampai terakhir Billy, tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini tentang memilih untuk tidak berputus asa itu adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan, ya. Putus asa adalah keadaan di mana seseorang tidak memiliki harapan. Nah, jadi putus asa adalah kebalikan dari kondisi pengharapan, ya. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak berputus asa dan tidak khawatir, nah, terhadap kehidupan kita yang akan kita jalani hari ini maupun hari-hari yang besok. Karena Allah Bapa telah memelihara kita dengan baik, ya. Kita sebagai ciptaan Tuhan yang paling mulia dari semua ciptaan lain, Tuhan pasti akan memelihara kita. Dalam bacaan Alkitab kita tadi Matius yang terakhir tadi itu dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, permasalahan, tantangan dalam kehidupan kita, bukan berputus asa, tetapi semakin berharap kepada Tuhan, semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Baik, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ada tugas yang Ibu Guru akan berikan di rumah, ya. Silahkan tulis, Ibu Guru akan membacakannya. Ya, yang pertama, apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan? Apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Apa pesan yang Tuhan Yesus sampaikan tentang kekhawatiran? Itu apa pertanyaan yang pertama. Yang kedua, menurutmu apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? Menurutmu, apakah pesan ini dapat diterapkan dalam hidupmu sehari-hari? Yang ketiga, mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu putus asa? Mengapa selaku anak-anak Tuhan kita tidak perlu putus asa? Dan yang terakhir,
lakukan agar kita tidak khawatir atau putus asa. Sudah? Ya. Sebelum kita, itu sebagai tugas di rumah ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita mau menyanyi dulu satu lagu. Tahu burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan? Ya, itu lagu itu kita nyanyikan untuk menutup proses pembelajaran kita pagi hari ini. Dan salah seorang siswa maju ke depan untuk memimpin berdoa setelah kita menyanyi lagu burung pipit yang kecil. Silakan. Nyanyi dulu. Burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Satu kali lagi. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah pelajaran kami yang sudah kami terima pada hari ini. Tuhan, berkati juga ibu guru kami yang sudah memberikan pelajaran kepada kami. Terima kasih Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, jadi demikianlah proses pembelajaran kita dengan tema memilih untuk tidak berputus asa. Pagi hari ini telah selesai. Ucapkan terima kasih buat kalian semua yang telah mengikuti dengan baik pagi hari ini, dan kita akan bertemu lagi minggu depan dengan materi yang lain. Untuk itu, Ibu Guru harapkan kalian menjaga kesehatan supaya jangan sakit. Ya, jadi demikianlah proses pembelajaran kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.